Breaking news, info A1 Anies akan jadi tersangka KPK, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, lagi-lagi melontarkan pernyataan mengejutkan. Ia menyebut Anies Baswedan segera menjadi tersangka KPK. Denny menyatakan pentersangkaan terhadap bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk pertemuan itu adalah salah satu skenario pamungkas istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Anies segera jadi tersangka di KPK, kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Ferry Amsari, Zainal Arifin Mokhtar misalnya dalam beberapa podcast. Ungkap Denny dalam unggahannya di sosial media Twitter miliknya, @Denny Indrayana, Rabu 21 Juni 2023. Bahkan Denny membeberkan semua komisioner KPK sudah sepakat Anies jadi tersangka. Menurutnya gelagat ini mulai terbaca ketika masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang Mahkamah Konstitusi selama 1 tahun. Setelah KPK 19 kali ekspos, ini pemecah rekor. Seorang anggota DPR menyampaikan Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat, makin terbaca kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai pesanan kuasa status quo, bebernya. Saat ini Denny tengah sibuk menulis surat dan terakhir isi suratnya adalah menuduh Joko Widodo dengan 10 tuduhan yang begitu kocak dan mengocok perut. Tuduhan pertama Denny Indrayana yaitu soal penundaan pemilu guna memperpanjang masa jabatan presiden yang dituduhkan langsung bagi Joko Widodo. Tentu Denny Indrayana lihai dengan menggunakan kata opsi. Bahkan tuduhan mempertimbangkan opsi penundaan pemilu ini juga menyeret lingkaran Joko Widodo. Padahal sudah jelas dikatakan oleh Mahfud MD di berbagai kesempatan bahwa pemilu tetap akan berlangsung sebagaimana yang telah dijadwalkan. Tercatat pada bulan Maret lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD sudah keluar soal ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan pemilu. Mahfud MD menyatakan pemerintah akan melawan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berakibat pada penundaan pemilihan umum atau pemilu 2024. Menurut Mahfud, putusan itu harus dilawan karena pengadilan negeri tidak semestinya memutuskan perkara administrasi. Nah, lantas apalagi tuduhan Denny Indrayana ini? Bukankah ini propaganda Denny Indrayana atas perintah dari ayah Agus Harimurti Yudhoyono? Tuduhan kedua soal 3 periode. Denny Indrayana ini sok tahu, padahal ia pandai juga jadi dukun politik lantas hobi mengumbar lamaran yang dikemas dengan istilah bocoran agar publik menganggap info atau propaganda yang ia sebar adalah bagian dari sebuah fakta. Padahal saat ia berkuar-kuar soal putusan MK justru tidak terbukti, malah si doi justru dipolisikan. Padahal 3 periode sudah jelas dibantah dan ini sudah pada tahap pengusungan pasangan calon presiden. Lah, bukan Denny Indrayana sudah berkuar-kuar soal Anies Baswedan yang ia banggakan itu yang ia sebut sebagai my presiden. Tuduhan ketiga soal menguasai KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan. Aduh, Pak Dukun Denny, Anda sehat kan? Jika memang begitu, kenapa perusahaan milik suami Puan Maharani juga ikut terseret? Ya jelas, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penindakan atas dasar bukti. Jika kader Nasional Demokrat ikut terseret, itu berdasarkan bukti kuat. Oh, nanti dibuktikan dengan fakta-fakta hukum di pengadilan saja. Menariknya ada tuduhan bahwa Joko Widodo telah menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi kemenangan saat sengketa Pilpres 2024. Ini tuduhan paling keji dan MK tidak boleh diam dengan tingkah dukun ini. Seharusnya MK merespon Denny Indrayana ini dengan membawanya ke pengadilan. Apabila ia tidak mampu membuktikan apa yang ia ucapkan, maka ia harus dihukum sesuai aturan yang berlaku. Parahnya lagi, Denny Indrayana menuduh Anies Baswedan akan segera ditersangkakan melalui kasus Formula E. Lah, kalau tidak korupsi kenapa harus takut? Kok situ kepanasan ya? Jangan-jangan Anda sudah memiliki bocoran bahwa memang benar junjungan Anda, Anies Baswedan, melakukan tindak pidana korupsi. Anehnya lagi, kasus sengketa di internal Demokrat justru ia gaungkan sebagai salah satu strategi Joko Widodo untuk mengambil alih Partai Demokrat melalui KSP Muldoko. Cara-cara Denny ini sudah tidak bisa dianggap angin lalu lagi. Ia telah melakukan tuduhan serius bagi pemerintah dan Mahkamah Konstitusi. Maka sudah saatnya dukun politik ini dipenjarakan.
Inti dari kerja keras Denny Indrayana ini adalah posisi Partai Demokrat yang belum mendapatkan posisi aman alias masih bersengketa. Jadi bisa saja Denny diperintah untuk melakukan propaganda secara masif. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pernyataan Denny Indrayana tentang bocoran putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait perkara sistem pemilu digelar dengan sistem proporsional tertutup akhirnya tidak terbukti. MK pada sidang pleno yang digelar di gedung MK Jakarta pada Kamis 15 Juni 2023 memutuskan menolak gugatan pemilu sistem proporsional tertutup. Dengan begitu pemilu 2024 tetap digelar menggunakan sistem proporsional terbuka. Mahkamah Konstitusi akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang menaunginya soal pelanggaran etik. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun menagih pertanggungjawaban Denny Indrayana soal pernyataannya itu. Sebelumnya Denny menyampaikan telah menerima bocoran informasi dari A1 bahwa MK akan memutuskan sistem pemilu digelar secara tertutup. Padahal MK Kamis 15 Juni 2023 baru saja memutuskan sistem pemilu tetap digelar secara proporsional terbuka. Yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan atas pernyataan-pernyataannya yang tidak disertai dengan bukti dan harus dapat dipertanggungjawabkan di depan publik, kata Hasto melalui Zoom Kamis 15 Juni 2023 dikutip dari wartakotalive.com. Menurut Hasto, seseorang harus juga menjaga perkataannya sadar dengan kapasitas dan posisinya. Tidak boleh seseorang menyampaikan informasi kepada publik yang penuh muatan politik, penuh dengan kepentingan politik yang dibungkus oleh identitas dari Pak Denny sebagai seorang akademisi ini tidak boleh dilakukan, tuturnya. Untuk itu, kata Hasto, PDIP mendorong MK untuk menanggapi kasus ini secara khusus. Konon katanya, mendapatkan informasi dari A1 itu ternyata tidak terbukti dan itu justru membelah dari beberapa aspek-aspek yang ada di Mahkamah Konstitusi tersebut. Publik juga berhak meminta pertanggungjawaban atas pernyataan saudara Denny Indrayana. Tegas Hasto. Bagaimana menurut Anda? Ngakak Fadlizon pamer turun berat badan, Denny Sregar sebut karena bocor halus. Ditulis oleh Ferry Patli di seaworld.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pasca Prabowo ngarep dukungan dari Jokowi sebagai Capres 2024, banyak perubahan yang terjadi pada Fadlizon. Seperti ia tidak pernah lagi melontarkan nada hinaan kepada mantan wali kota Solo itu. Beda dengan dulu, Fadlizon sekehendak hatinya saja merendahkan Presiden Jokowi. Bahkan orang nomor 1 di Indonesia tersebut pernah dikatakannya Petruk jadi raja, pelongo-pelongo, tin-plan, mencela-mencela, dan lain-lain. Sekarang dia dengan nada tanpa malu-malu malah mengatakan Prabowo merupakan pilihan terbaik bagi Jokowi untuk melanjutkan programnya. Ini mendukung Prabowo adalah opsi yang terbaik bagi Pak Jokowi karena Pak Prabowo kan penentu di dalam partai dan juga bisa menjamin keberlangsungan program-program yang baik, ujarnya. Sudah menjelek-jelekan presiden, kini mengharap dukungan darinya. Kan nggak ada akhlak itu namanya. Di samping itu menjelang Pilpres 2024 ini ada perubahan lain yang mencolok yang terjadi pada Fadlizon, yakni berat badannya turun secara drastis. Tidak tanggung-tanggung 32 kg dia kehilangan daging di tubuhnya. Seperti yang diungkapkannya di akun Twitter miliknya @fadlizon. Setelah turun 32 kg, badan terasa ringan. Demikian tutur Waketum Gerindra itu sembari menampilkan fotonya yang terbaru. Memang di foto yang dipamerkan tersebut Fadlizon tampak kurus. Hanya saja kurusnya kok kelihatan bukan karena diet atau karena olahraga, melainkan karena hal lain, psikologisnya terganggu. Lantaran terlihat di situ, muka Fadlizon lemas gitu, serta pucat, kayak orang yang lagi sakit dan tertekan batin. Tapi kelihatan lebih tua, demikian ungkap pemilik akun Twitter @arkaatmaja7 mengomentari foto Fadlizon tersebut. Habis sakit ya bro, tanya pemilik akun Twitter @duniabulat5. Kena diabetes pak, tanya pemilik akun Twitter @triple_x. Memang kalau orang kena diabetes bisa kurus, yang disebabkan oleh tubuh tidak mendapatkan glukosa dan energi dari makanan, sehingga tubuh memecah otot dan lemak untuk mendapatkan energi. Hal ini yang kemudian membuat penderita diabetes sering mengalami penurunan berat badan secara drastis. Jadi segemuk apapun orang ketika dia menderita diabetes, tanpa olahraga dan diet pun otomatis akan kurus. Tapi mudah-mudahan saja Fadlizon gak begitu ya. Karena kita masih butuh bacotnya pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, tidak hanya itu, Denny Sregar juga berkomentar kocak di cuitan Fadlizon berat badannya menurun tersebut.
Wah, sudah kempes, mungkin bocor halus. Demikian ujar Denny melalui akun Twitternya @denny_7 dengan nada seperti tanpa bersalah. Emang balon bisa kempes? Emang ban mobil pakai acara bocor halus? Tidak menunggu waktu lama, komentar pendukung Ganjar itu pun langsung disambar oleh warganet yang lain. Daga jadi ikan buntal lagi deh, tutur pemilik akun Twitter @dinishatasha dengan nada mengejek. Memang sebelumnya Fadlizon sering diejek ikan buntal oleh netizen karena postur tubuhnya yang tambun itu. Termasuk Denny Siregar juga pernah menjulukinya ikan yang beracun tersebut. Karena sekarang berat badan Fadlizon sudah turun drastis, semestinya dia tidak dijuluki ikan buntal lagi, tapi ikan asin. Coba suruh Fadlizon minum cairan buat tambal ban tubeless. Cuit pemilik akun Twitter @shirin_afrilia. Doi meskipun bocor halus tetap manusia bro, entar mabok dia kalau dikasih minum cairan tubeless anti bocor. Petentang-petenteng ngejek-ngejek orang gini yang jadi kebiasaan elu gak bakal abadi cu. Gak ada pesta pora yang tak usai, tunggu istidraj maksimal elu dicabut, kelepek-kelepek elu nanti. Tutur pendukung Fadlizon yang juga pemilik akun Twitter @syafid_syarif di kolom komentar cuitan Denny Siregar tersebut dengan nada serius. Si netizen Fadlizon kalau ngomong ngeri juga ya, pakai bawa-bawa istilah istidraj dan main ancam segala. Hanya saja sepertinya sudah tepat kalau selain menurunkan berat badan, mantan kader PBB itu menurunkan kadar nyinyirnya. Pertanyaannya kenapa demikian? Karena dia butuh istirahat Ferguson, apalagi menenangkan Prabowo di Pilpres 2024 merupakan kerja yang berat. Sehingga mantan wakil ketua DPR itu perlu rehat sejenak sebelum memasuki masa kampanye, agar gak makin kurus lagi gitu. Bagaimana menurut Anda?